Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masih dari Ferry Maredi Channel. Akhirnya kesampean nih kita, ya. Alhamdulillah. Dari dulu pengen banget nih collab sama keluarganya Abi Maki dan juga Umi Maki. Sekarang alhamdulillah kita berkesempatan bisa ngobrol langsung sama orangnya. Woi, mantap. Sama juga ya Teh Wita sama Kang Ferry datang kemari. Luar biasa. Ini udah setahun kita nggak kesini. Ya, setahun. Biasanya. Alhamdulillah kita sudah bersaudara tuh lebih dari 6 tahunan ya. Lebih dari aku lebih. Oh iya. Waktu di RCTI dulu. Di RCTI aku RCTI. masih Iya. tahun berapa ya tuh, Bi? Dahsyat itu tahun berapa? Iya, ya? 2000. Zaman dahsyat Iya, itu. 2000. Zaman Ramadan dahsyat. Zaman tafsir Pokoknya, mimpi. Zaman tafsir mimpi. Nanti sebelum. Abang Maki aja masih kelas 5 SD. Masih 5 SD apa 3 SD gitu. Ya pokoknya masih Maki. itulah. Maki masih kelas Berarti 3. nanti kita akan ngobrol sama Abi Maki juga mengenai tafsir mimpi. Tapi itu nanti. Sekarang mau ngobrol apa dulu? Sok mangga. Kita mau ngobrol soal penyakit hati. Atau ain biasanya ya. Ain. Enggak pakai ghin ya. Ain aja. Ain aja. Ain. Iya. Kalau ain. Ain tuh apa sih, Bi? Sebenarnya, Ain Bi? itu sebenarnya sesuatu, boleh dibilang ini apa ya? Kalau dibilang, kalau para ulama mengatakan ain itu orang kena ain gitu ya. Kena ain itu kalau ada orang ya, misalnya terlalu takjub kepada orang lain, lalu orang itu ketika memuji tidak mengatakan masya Allah, bisa jadi kena ain itu. Jadi akhirnya terasa efeknya itu, bisa jadi efeknya itu orang itu malah jadi sakit, gitu. jadi kalau dibilang pada lesu, Ya, awalnya gitu dari ya. mata ain itu. Ya ain itu mata. Ain itu kalau bahasa Indonesia nanti mata. Kalau bahasa ainun. secara bahasanya ain itu mata. Iya. Ya, dari lirikan mata. Dulu kan pernah nih contoh si Maki nyaminya. Maki itu kan lagi usia 4 tahun atau 5 tahun. Enggak, belum 3 tahun baru bisa jalan ya. Enggak, udah 4 tahun udah bisa 4 jalan. Jalan, kan Maki itu putih, gondrong, lucu, orang tuanya wah. Terus haji. Apa Ya. namanya? Aktif gitu kan. Nah, banyak orang muji. Dulu lucu. Ya lucu orangnya. Aina gak lucu. Aina masih gak lucu sih Maki. Bikin badan oke. Badan oke, tapi ada Maki. Ibaratnya orang bilang kan, yuk mani lucu pisan itu. Aduh mani bodas. Aduh rambutnya mani Itu pada pas haji, zaman lagi Iya. Arafah, hari Iya, Arafah. jadi Pakai baju ihram kan lucu ya, anak kecil putih pas gitu kan. terlalu banyak muji tanpa mengembalikan pujian TK Allah, yang punyanya kan Allah. Iya. Ya, langsung tuh mah besoknya bangun tidur nggak bisa jalan. Jadi lebam-lebam. Lebam-lebam nggak bisa jalan, ngoronang, merangkak Kadang gitu. udah 4 tahun. Nah, itu salah satu ain itu dari mata, bisa jadi karena kekaguman seseorang. Saking takjubnya. Saking takjubnya. Jadi kalau kena ain tidak semuanya orang tidak suka awal mulanya. Bisa jadi orang itu saking takjubnya. Iya. Melihat Kang Ferry, melihat Tewita, orang itu senang. Kagum. Aduh mani kieu pisan, aduh mani itu pisan. Udah kan. Ada orang suami istri layut bareng kemana-mana gitu. Orang kagum, waduh ini, Masya Allah ini mah hebat banget suami istri teh sakinah pisan segala macam. Tau-taunya berantem, bisa jadi gitu. Mobil. Makanya kan orang suka ada yang bilang Masya Allah, Tabarakallahu gitu. Itu tuh maksudnya apa sih, Bi? Kadang-kadang aku suka nggak tahu bagaimana menempatkan si Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, ada Masya Allah, ada Subhanallah gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu di mana harus menempatkan apakah Masya Allah itu untuk. Kadang-kadang ada orang yang lagi kena musibah, kita bilang Masya Allah gitu. Orang yang lagi seneng apa sesuatu yang bagus, kita bilang Subhanallah gitu. Nah, penempatan si Masya Allah dan Subhanallah ini tuh sebenarnya harusnya seperti apa gitu. Nih kalau Masya Allah itu memuji sesuatu yang mana hasil karya manusia. Masya Allah. Misalnya teteh masak enak, Masya Allah, enak banget gitu ya. Nah, atau misalnya Kang Ferry naik motor nih, wah jago gitunya,
sambil berdiri pada ayatunya. Saya berdiri gitu kan jago kan hebat kan. Padahal dibonceng. Padahal bonceng. Atau sandarkan itu. Kita bilang, Masya Allah gitu ya. Hebat apa? Hebat. Oh, jadi ada suaranya bagus, Masya Allah. Ada campur tangan manusia. Ada campur tangan ada manusia. campur tangan manusia. Ya. Itu menggunakan Masya Allah. Kata-kata Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah Masya itu Allah, apa? tabarakallah. Masya Allah itu, Masya Allah, inilah dari apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Iya. Inilah yang diinginkan oleh, inilah apa-apa yang diinginkan oleh Allah, Masya Allah. Jadi kalau misalnya suaranya bagus atau hasilnya baik, kita katakan Masya Allah, nah inilah yang diinginkan oleh Allah. Itu. Tapi kalau misalnya ada orang jatuh, kudu berat gitu kan, si fulan jatuh, Masya Allah, itu mah tepas. Begitu jatuh, inilah yang diinginkan oleh Allah. Kehendak Allah gitu kan. Itu yang dikehendaki oleh Allah gitu kan, Masya Allah itu. Jadi Masya Allah itu untuk memuji sesuatu yang memang di situ ada unsur manusia. Oke, berarti kalau Ya. penyakit ain itu adalah di mana orang yang bisa dibilang dipuji sama seseorang dan dia lupa bahwa yang dipuji itu bukan milik kita gitu ya. Makanya ketika dibilang misalnya Kang Muji nih ke saya nih, lo Abi Maki mani iya bagus ini ya, kita katakan Kang bilang Masya Allah. Maka aku bilang Masya Allah, sebutkan pujiannya. Makanya kalau orang Arab kalau dipuji bilang Kul Masya Allah. Cepat bilang Masya Allah, cepat bilang Masya Allah. Masya Allah. Jadi apa yang aku pujikan kepadamu, apa yang kamu dapatkan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang bilang tuh kita ya, Bi? Maksudnya orang yang memuji, yang Masya memujinya. Allah. Kalau Tapi kita yang dipujinya, kita bilang Alhamdulillah. Oh, tapi kalau iya. yang memuji tidak bilang Masya Allah, kita bilangin. Bilang Masya Allah dong. iya. Nah itu dia, itu kadang-kadang seperti itu. Kalau nggak bilang bisa jadi kena ain. Dulu ada sahabat tuh kulitnya tuh mulus, rapi, bersih gitu ya kulitnya tuh. Nah kan bukan aurat buat laki-laki ke laki-laki gitunya, badan dada kan aurat. Pas lagi mandi dibuka kulitnya mulus putih. Waduh, putih banget nih. Nggak lama besoknya sakit dan wafat. Sedahsyat itu. Jadi ketika memuji sesuatu, makanya katakan Masya Allah. Ini ada anak lucu, abai kan lucu, Masya Allah gitu. Ketika dipuji rambutnya, dipuji gantengnya, dipuji lincahnya, setiap orang muji bilang dong Masya Allah. Kita yang mengingatkan ya, kita yang mengingatkan. kitanya yang mendengarnya, yang dipujinya Betul. bilangnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ain ketika terjadi atas pujian. Bisa juga ada ain hasad. Itu mah namanya ain karena kebencian. Nah, jadi yang namanya ain itu tidak semuanya berasal dari orang yang benci. Tapi ada yang karena pujian. Tapi ada juga yang karena benci. Itu namanya bisa berlanjut ke sihir atau hasad. Nah, itu ain, kebencian. Benci kan gini, lihat orang tuh baik gitu kan. Aduh, saya resep nih, saya suka sama dia nih. Aduh, baik banget dia. Nah, itu bisa jadi ain karena ain kesenangan tadi. Tapi ada ketika bilang, alah begitu wae, kayak apa aja gitu, gampang saya juga malah jadi benci. Coba aja, misalnya Kang Ferry atau Tewita ada prestasi di TV misalnya atau di mana gitu, ada orang suka kan, saking sukanya hati-hati ain. Ya, saking bencinya hati-hati ain juga. Ini ain karena tumbuh karena rasa suka, ini ain tumbuh karena rasa benci. Benci karena iri. Nah itu gimana kalau di TV? Kita mengingatkan. Makanya kita tidak mungkin makanya kita harus membenahi diri, membentengi diri. Iya, misalnya sebelum tampilnya Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, ya tidak ada satupun yang berbahaya, yang membahayakan, baik ada yang di bumi atau di langit, gitu kan? Iya, la yadur masmi fil ardi wala wa huwas sam. Kalau yang Maha mengetahui dan Maha mengabulkan keinginanku. Seperti itu. Iya. Jadi paling tidak ketika mau tampil bagaimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan pada Allah karena tidak semuanya orang kan ketika memuji tanpa Masya Allah kena. Ketika dia benci pakai ain hasad juga kena. Makanya kita bentengi dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kadang-kadang orang mau posting kan di Instagram atau di mana kan kita mah seneng tapi kan nggak tahu orang yang ngelihat itu kan gimana, apakah ada ain hasad atau ain hub atau ain bangga, kita nggak tahu kan. Makanya caranya ya sudah, ada orang yang saya mah nggak mau posting lagi ya, kenapa sieun paur takut karena matanya kan kita nggak tahu nih ainul hasad atau ainul hub, saya nggak tahu. Yang penting saya nggak posting ada yang sampai ke sana larinya. Tapi kalau enggak, saya nggak, insya Allah nggak apa-apa, tapi saya akan bentengi diri saya dengan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Iya. Adapun kalau kena ain seperti itu, nah itu kalau kena ain, kalau ketemu orang yang memujinya bilang
Kalau ketemu sama orang mujinya bilang, Masya Allah. ada beberapa perkataan para ulama ini. Ketemu dengan orang yang memujinya nih. Oh ini gara-gara dipuji ku si fulan kemari. Udah tahu orangnya nih. Tahu karena saudara, karena paman. Datangin aja. Iya. Bilang dong, Masya Allah. Kamu kemarin memuji sama anak saya. Memuji ke istri saya. Jadi kalau ada orang karena sakit, jangan dulu suudzon ini ada orang benci sama kita. Misalnya, ya bisa jadi orang senang sama kita. Betul. Bisa jadi orang senang sama kita. Saking senangnya, saking takjubnya, bisa jadi. Bisa dari teman, bisa dari tamu, bisa. Nggak bermaksud. Nggak bermaksud, bisa jadi. Misalnya ada orang datang ke rumah nih. Datang ke rumah apa siapa, walaupun dia tidak terucap, tapi dalam hatinya, ini mana iya pisan. Misalnya, aduh baik banget. Oh ini apa? Ini ada pujian dalam hatinya, nggak terucap gitu kan? Bisa jadi. Bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi itulah. Nah itu efek yang diterima sama lawan bicara kita yang paling macam-macam. Itu apa? Ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diketahui. Misalnya tiba-tiba lemes, tiba-tiba hati nggak tenang, ada ketakutan, nggak betah di rumah, benci sama pasangan, bisa jadi benci pasangan, benci bisa sama anak, bisa apa aja, enggak nafsu makan, bisa jadi gitu. enggak semangat hidup, iya, banyak tarik nafas. Tarik nafas. Nah salah satu tanda itu Nah, ya, itu tandanya yang salah sering satu. tuh panjang nafas kan. Berat Nah, banget. enggak harus berat. Kadang-kadang Kayak Tarik nafas aja ya. jadi kayak kayak pengen lepasin beban Iya, gitu. iya. kayak beban berat gitunya. Gairahnya nggak ada. Ataupun sering kesemutan. Macam-macam lah gitunya. Nah itu Nih, gimana tuh Bi kita nggak ini mengatasi untuk diri kita sendiri makanya gitu. lebih baik kalau bisa Bentengin diri sendiri. bentengi dengan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri, mandiri itu itu gimana? membaca Quran dengan diri sendiri yang membacanya. Makanya ada beberapa ustadz yang mengajarkan untuk ruqyah mandiri. Iya, ruqyah mandiri itu membaca ayat-ayat ruqyah, dirinya yang baca. Karena kalau orang lain yang baca mungkin kalau belum tahu atau seperti apa, oke sambil belajar. Tapi kalau sudah pada tahu, oh iya udah tahu saya udah, nah baca sendiri. Kenapa? Ya istilahnya biar kita bisa benteng diri sendiri. Tapi kan beda bicaranya. Kalau kita diruqyahin sama Abi waktu itu saya kan ada yang pegang ininya, ada yang Iya, jagain iya. belakang. Nah kalau ruqyah mandiri hanya baca Quran aja. Betul, baca Quran aja dan masya Allah terus membenteng diri sendiri dengan seperti itu dan lebih paten. Lebih paten itu maksudnya apa ya? Kalau Lebih mengena ke kitanya. Iya. Kadang-kadang kan punten-punten kita lebih mencintai kita gitu, diri kita sendiri daripada orang lain mencintai diri kita sendiri. Iya benar. Jadi ya punten-punten kalau ibu sama anak itu lebih kena. Iya. Karena kalau lebih orang serius, lain- lebih khusyuk iya. gitu ngedoakan. Kalau orang lain sama anak kita Belum tentu. belum tentu karena rasa ada cinta. Oh iya, ada. Kadang-kadang ya punten-punten kayak gitu tuh yang meruqyah itu ya memang yang dilihatnya keikhlasannya. Iya, ya iya. punten-punten tanpa mengurangi rasa hormat kami gitu kan. Berapa banyak yang mengatasnamakan meruqyah tapi dengan embel-embel. Iya, Nah iya. itu yang dikhawatirkan. Iya. Gitu. Makanya kalau misalnya anak lebih baik orang tuanya yang meruqyah. Gitu. Sense of atau belonging. suami istrinya, istri suaminya, Jadi, anak ke orang tuanya. kaitannya keikhlasan. Iya, Keikhlasan. kadang-kadang Yang lebih kita- ini ya memang kita Ya, sendiri. kumpulkan anak kalau saya di rumah gitu ya. Anak, ayo ngaji Ngumpul Quran. bareng-bareng. Bismillah. Nggak apa-apa, karena yang namanya hidup ini nggak pernah bisa lepas daripada ain itu. Iya. Apalagi ya pun Siapapun bisa kena ain. siapapun bisa Bisa. kena. Bisa kena. Iya, siapapun. Tadi Makanya Abi sempat bahas juga tuh kita sebelumnya mengenai ruqyah rumah. oh iya. Karena ada beberapa yang kadang masuk ke rumah kita ibaratnya padahal rumah sudah begitu enak, ibaratnya sudah begitu nyaman gitu, tapi kita Iya. merasa masuk ke rumah tuh ngerasa nggak seneng, ngerasa bosen, ngerasa jenuh, ngerasa Iya, ada apa ada gitu. apa ya kok masuk ke rumah sendiri malah seperti bukan rumah kita Iya. gitu. Kadang-kadang di bagian tertentu, kadang-kadang di kamar. Di nggak kamar betah. misalnya, saya suka tuh Bi, Kadang-kadang, kadang-kadang iya. kalau masuk kamar Di kayak sini yang ya. keeng gitu. Heeh. Kenapa ya kok masuk ke kamar sendiri rasanya teh gini gitu. Itulah salah satu daripada efek daripada ain. Iya. Hmm. Dan ternyata bukan hanya dari manusia aja ya. Dari makhluk yang kita tidak lihat juga bisa saja hal itu terjadi. Apakah itu namanya ain hasad mungkin, Pak Iseng. apa iseng atau bagaimana. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, masya Allah luar biasa ya. Kalimatnya yang sangat masyhur itu bahwa manusia ini tidak akan pernah bisa dikuasai oleh siapapun kecuali ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu benar.
benar-benar kuat gitu. Jadi kalau seandainya rumah diruqyah memang boleh, iya, ada tata caranya, ada. Para ulama mengajarkannya bahwa apa namanya semacam air di baskom atau di ember, ya, bacakan ayat-ayat Al-Quran, suratul Fatihah, ayat kursi, suratul Baqarah, apa saja dibaca. Kalau ada ayat-ayat ruqyah yang sudah tercatat yang tahu ya silakan baca, nggak apa-apa, baca. Dan jangan pakai kaset, ya, kasetnya lain ya, kita yang baca. Baca bismillahirrahmanirrahim terus dibacakan, setelah dibacakan terus dibaca, selesai. Nah kalau sekarang ini, kalau dulu diambil pakai gayung gitu ya, dicempret-cempret. Tapi kalau misalnya bagusnya udah biar nggak terlalu ribet dan rujitnya ataupun becek gitu ya, masukkan aja ke yang disemprot itu, spray itu. Jadi ke pojok bismillahirrahmanirrahim, semprotin pojok-pojok apa yang ada, pojok yang ada, bismillah. Itu cara sambil zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu, itu untuk mencoba aja rasakan. Karena apa? Yang paling baik seperti itu, bagusnya kayak gini lah. Misalnya ada musuh nih, kita nggak tahu di jalan tuh ada musuh, tapi kita harus datang lewat ke sana. Saya mau berangkat dari kota A ke kota B, tapi di perjalanan tuh ada perampok. Saya bisa aja, saya bisa untuk nyewa orang yang jagain saya gitu, jago karate, jago silat di depan gitu kan, bodyguard lah gitu kan. Nah bagusnya daripada meninjau, mending saya belajar bela diri sendiri gitu. Udah datang ke sana nanti saya tahu menggunakan double stick, saya tahu main pedang, saya udah bawa aja. Jadi orang udah kita lebih sendiri jago. Ini mau ada lawan masa gitu. Bodyguard lagi susah nih. Aduh keeng nih gimana? Ayo tolong lo bukain saya. Sendiri gitu. Bismillah kayak gitu. Nih aku tuh suka, kan sekarang tuh udah banyak ya di handphone ngedownload ayat-ayat ruqyah. Kadang-kadang aku suka pasang gitu di kamar. Itu tuh boleh nggak sih kayak gitu? Boleh sambil didengarkan tapi. Iya, tapi kalau pas lagi tiduran ada masalah. Kalau bisa pas lagi ayat ruqyah kan ada bacaannya juga ya. Disimak teh. Disimak. Akhirnya ketiduran ya syukur, nggak apa-apa ketiduran namanya juga ya. Soalnya kan ayat ruqyah tuh kan panjang ya. Aku kalau dengerin aja tuh bisa 1 jam lah gitu. Full itu. Jadi lamun cek abi lamun gitu mah kayak kita kalau sakit kepala minum paracetamol itu diminum di dia ditempelkan. Ya logikanya seperti itu ya. Gitu. Mun abi banget nyantai. Jadi kayak kita riut tempelkan di ikannya paracetamol. Masih mau berapapun enggak ini. Jadi seandainya misalnya panjang teu naon sambil nyimak katanya sambil dia apa yang di MP3-nya dibaca kita nyimak gitu. Berarti itu sama aja paracetamol di mood-mood nih. Nah, masuk kan ya enonya. Kalau cuma didengerin doang iya jadi kadang-kadang punten mending kalau didengerin, kadang-kadang kita sambil naon balik main HP gitu kan. Aku ya cek Cina teh cenah keur naon naon eta teh suara naon. Tarikan. Enggak, kadang-kadang bisa yuk main sama gua kata gitu kan. Bisa begitu. Dan harus dibersihkan. Selain itu juga kadang-kadang karena rasa takut ada, bersihkan dulu hati ini. Ulah sampai mikir jangan-jangan iya ngagawekeun urang. Udah pokoknya mah bersihin aja hati. Itu ulah baper. Udah saya bersihin, udah saya apa udah selesai. Pokoknya mau siapapun mau apapun aya akhirat lah, ada akhirat nanti saya selesaikan di akhirat aja lah gitu. Tuntas udah beresan. Udah selesai gitu. Cuma sekarang setiap ada orang yang datang gitu ya, harus dikasih tahu. Makanya enaknya mungkin kita ini kena ain karena teman kita sendiri yang nggak tahu dia mengagumi kita, menyenangi kita tanpa mengatakan masya Allah. Makanya enaknya punya teman yang baik itu nanti ya punten kalau muji saya tolong pakai masya Allah walaupun di hati kamu muji saya gitu. Pakai masya Allah. Atau kadang-kadang orang memuji kita terus kadang-kadang kita juga takabur. Gue loh gitu, nah kayak gitu. Bercandaan sih memang bercandaan, tapi itu hati-hati kayak begitu. Jadi lah misalnya kita nggak kenal sama orang yang memuji kita, ada orang nggak mungkin lah orang nggak kenal masya Allah nggak mungkin juga begitu kan. Padahal dalam hati alhamdulillah min fadli rabbi Allah, alhamdulillah ini keutamaan, semua ini keutamaannya dari Allah gitu. Jadi semuanya kita yang menyerahkan kepada Allah gitu ya. Kalau misalnya kumat itu nggak masya Allah kumat ainan, pokoknya yang Allah lihat itu kan usaha kita, ikhtiar kita ada nggak ikhtiar untuk mengingat Allah terus gitu. Jadi Allah nggak lihat bisa atau hasilnya seperti apa, tapi ikhtiar kita. Ada nggak kita ikhtiar mengingat bahwa semua yang Allah berikan, semua puji nikmat itu hanya milik Allah. Saya bisa begini karena Allah gitu, kelas gitu.
Tapi kalau kita berzikir Masya Allah boleh nggak sih? Oh bagus. Berzikir Masya Allah, Subhanallah. Zikir mah yang melibatkan nama Allah Nama semuanya Allah bagus. semua. Iya. Makanya lebih baik zikir-zikir yang memang punya keutamaan-keutamaan, misalnya subhanallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, atau la ilaha illallah, silakan. Iya. Yang La ilaha ini illallah. gini loh Teh, istighfar itu keutamaannya banyak banget. Apalagi kan ya punten-punten kita manusia kan tempatnya dosa. Pokoknya memang setiap detiknya manusia tuh nggak ngelepas dari dosa. Bahkan memang Allah menciptakan kita manusia ini berkarakter untuk berbuat dosa. Mungkin ada pertanyaan, nah tuh Allah teh bikin manusia berbuat dosa. Kenapa Allah suruh manusia bermaksiat? Memang karakter manusia diciptakan untuk bermaksiat. Kenapa? Karena ini untuk membuktikan keagungan Allah, kegagahan Allah, membuktikan bahwa Allah itu Maha Pemurah, membuktikan bahwa Allah itu Maha Pemberi ampun. Aina kieu orang bikin satu perusahaan. Kita bikin satu perusahaan, direktur sadayana, terus siapa yang mau disuruh? Iya. Nah, seperti itu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dengan karakter untuk berbuat maksiat, ini untuk membuktikan bahwa Allah Maha Pengampun. Bahkan punten-punten, ketika Allah memberikan Allah Maha Pengampun, ketika kita disebut sebagai manusia yang sering berbuat dosa, maka kita diperintahkan untuk sering bertobat. Ketika kita bertobat, indahnya ketika kita bertobat, justru itu kita menyenangkan Allah, membuat Allah bahagia. Teteh sama Kang Ferry mencintai Allah dong? Iya. Cinta Allah? Iya. Senangan mana? Kita mencintai seseorang. Ini kita umpamakan sama manusia. Enakan mana? Kita disenangkan oleh orang yang kita cintai, sama kita menyenangkan orang yang kita cintai. Teteh, bagaimana? Teteh lebih senang Abai nyenengin Teteh atau lebih puas Teteh nyenengin Abai? Nyenengin Abai. Nah itu. Kalau kita menyatakan diri kita mencintai Allah, kenapa kita nggak membuat Allah senang? Kalau pengen menyenangkan Allah, gampang, banyak tobat. Iya. Nah, kenapa tobat ini, salah satu bentuk dari tobat ini adalah istighfar. Istighfar, kenapa? Karena tobat ini salah satunya astagfirullah, ada kalimat astagfirullah. Nah, mungkin yang harus kita ketahui, naon bedana istighfar sama tobat. Nah, ari tobat mah, tobat itu sering dilakukan itu ketika orang menyadari kemaksiatannya, sadar baru berbuat maksiat. Tobat langsung, ya Allah aku tobat, astagfirullahaladzim, aku tobat gitu kan. Tapi kalau istighfar itu tidak menjadi syarat orang berbuat maksiat. Artinya jangan nunggu maksiat dulu baru istighfar. Karena pada hakikatnya manusia itu tempat berbuat dosa. Jadi istighfar terus. Dan subhanallah indahnya lamun di dalam satu keterangan ketika ada kita berzikir, misalnya Allahu Akbar sampai 100 kali Allahu Akbar gitu. Wallahu a'lam, di dalam riwayat dikatakan kalimat Allahu Akbar itu misalnya Kang Ferry mengucapkan Allahu Akbar 100 kali, tapi istighfar Kang Ferry mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah 100 kali sampai 100 kali. Sehingga apa? Memenuhi buku kebaikan. Nggak ditulis. Kalau Jumlahnya. Akbar 100 kali, Satu kali, tentunya. ya. Kalau istighfar mah Ditulis hiji-hiji. satu-satu Tak tulis semuanya 100, astagfirullah. Nah, itu harus diucapkan atau dalam hati? Lebih Kalau baiknya kita gimana? bisa mengucapkan, kadang-kadang kan nggak semua orang bisa memahami. Bisa jadi ketika astagfirullah itu ngocoblak sendiri gitu kan. Nggak apa-apa, dalam hati juga boleh. Tapi ketika sempet ada waktu untuk dilafalkan, karena ini nih rutbah ya biar rutbahnya apa, bibir basahnya dalam mengucapkan atau melafalkan zikrullah. Kalau misalnya tidak memungkinkan, dalam hati kita ucapkan. Sehingga punten obat latah, banyak obat latah, kenapa? Karena hatinya nggak kejaga. Obat latah itu salah satunya adalah zikrullah. Coba sok, berapa banyak orang latah dengan hal-hal yang ya punten-punten, ucapan-ucapan yang nggak bagus. Tapi ketika dia sering berzikir, insya Allah semua yang keluar itu. Paling nggak latahnya juga latah Betul. Yang keluarnya itu nantinya Dan ya punten-punten, bisa jadi ya punten-punten, namanya manusia kan semuanya tempat berbuat dosa. Bisa jadi kegundahan dalam hati kita teh, bisa jadi karena ada dosa yang kita nggak sadari, belum kita tobati. Bisa jadi begitu kan. Kalau dengan sholat taubat sendiri itu gimana tuh Mi? Nah, sholat taubat Misalnya ada kita di kan, dalam merasa iya, sholat taubat boleh ada dalam syariat Islam. Sholat taubat ada banget. Nah, namun pernah ditanyakan apakah beberapa ulama berpendapat bukan hanya sholat taubat yang diperbolehkan. Jadi ketika seseorang ingin bertobat, ya berapa banyak seseorang ingin bertobat, berbuat baik dulu, beramal soleh dulu. Dan amal soleh itu bukan hanya sholat.
Kalau misalnya akan mau beramal solehnya puasa, bisa, silahkan puasa puasa taubat, mangga. Berharap setelah puasa itu dosa kita dimaafkan. Kan sholat taubat itu berharap supaya setelah kita sholat taubat dosa kita dimaafkan, diampuni, taubat kita diterima. Jadi sebetulnya silahkan mangga mau misalnya saum taubat, artinya gini, saya mengerjakan amal soleh sebelum saya bertobat, berharap taubat saya diterima, gitu. Ada di dalam syariat Islam untuk tobat, mangga. Jadi artinya mangga, pekerjaan amal soleh apapun bisa kita lakukan sebelum kita mengerjakan bertobat. Ataupun seandainya meminta, kan tobat itu minta ya, minta pengampunan, minta apapun sebaiknya memang diawali dengan amal soleh, gitu. Enak ya, misalkan orang gaduh karyawan, kita punya karyawan, terus si karyawan tiba-tiba minta bonus, kerjaan kamu apa kok bisa minta bonus? Nah ini seperti itu. Apa yang mungkin sudah gaji pokok dipakai, kamu minta bonus kan kamu bisa ngerjain apa, gitu kan. Gaji pokok kita, gaji punten ya, bahasanya bahasa manusia. Gaji pokok kita udah dikasih sama Allah. Apa gaji pokok? Kenikmatan bernafas. Kenikmatan saya itu pokok banget, gratis, ya kan? Nah, ketika kita minta sesuatu, makanya kita berbuat baik dulu, beramal soleh dulu. Itu sebetulnya. Jadi silahkan kalau mau sholat taubat silahkan, ada di dalam syariat Islam. Jadi ya. Betul. Insya Allah. Gitu. Paling tidak seumur hidup sekali ya sholat taubat tuh ya. Iya, sok gitu. Tobat. Dan bisa dilakukan kapan saja, kecuali waktu-waktu yang terlarang ya. Seperti setelah asar gitu ya. Gitu. Pokoknya gitu. Dan pokoknya mah hirup ataupun hidup di dunia yang paling enak mah ya kayak Rasulullah tuh hatinya itu bersih, husnudzon, memaafkan orang gitu, dan menerima apapun yang Allah berikan itu ya, terima takdir qadar. Jadi apapun yang kejadiannya, sampai gimana kejadiannya, tetap aja ada ngelihat orang gitu, ya udah biarin aja lah, sok dimaafkan, gitunya. Kata orang gini, udah saya maafkan, walaupun itu berat, tapi itu hidup paling atau hidup yang paling aman, paling tentram tuh gitu. Kebersihan hati. Terus kan lamun orang tengah maafkan orang lain, sampai ada apa segala macamnya penyakit juga ya. Ada berbagai macam seperti itu. Dan setan itu paling seneng kalau ada orang tidak mau memaafkan orang lain. Jadi udah nggak usah dimaafin, biarin aja. Aduh, banget. Jadi sementara punten orang itu tidak akan pernah menjadi sukses kehidupannya selagi langkahnya itu tersendat. Ternyata yang membuat langkah itu tersendat karena tidak mau memaafkan orang. Iya. Tidak mau memaafkan orang itu bisa diartikan dengan dendam nggak, Bi? Bisa jadi. Iya. Nah itu bagaimana caranya bisa kita membersihkan hati kita dari dendam yang gini tidak termaafkan? Yang paling enak ini, dunia itu kan sementara pastinya. Iya. Lihat beberapa teman yang sudah wafat, sudah meninggal, sudah nggak ada. Yang paling enaknya ya, ini walau bagaimanapun, lihat ketika saya dendam banget segala macamnya, ya Allah dia itu sementara. Padahal orang yang bisa memaafkan orang karena dendamnya sangat berat terus dia maafkan, itu tempat surganya itu bersama para nabi, para rasul. Terserah mau pilih yang mana, Allah tuh sudah kasih kesempatan. Ya, surga mah abadi. Surga mah abadi. Dia mah cuma sebentar. Nanti kelak di akhirat ada orang diajak jalan, diajak jalan, dilihat, ini surga apa ya Allah? Ini surga para nabi, ini para rasul di sini. Waduh, enak banget ya di sini ya. Indahnya kalau di sini. Kamu juga bisa sebenarnya di sini. Aku sebenarnya bisa karena sholatku bukan, puasaku bukan. Puasamu, sholatmu, hajimu, umrohmu, nggak nyampe kemari. Terus nggak ada apa-apanya. Terus aku bisa ke sini kalau apa? Kalau dulu kamu maafkan orang yang telah menyakitimu. Kamu tempatnya di sini. Dia pegang kepala, nyesel. Kenapa saya nggak maafkan dia? Padahal dunia itu hanya sementara. Memang berat. Makanya para ulama mengatakan seberat apa rasa sakitmu, setinggi itulah surgamu. Seperti itu. Makanya orang itu paling berat untuk memaafkan orang itu paling berat kehidupan itu. Dan istilahnya terikat langkah kakinya itu. Tapi kalau memaafkan, waduh, pintu langit terbuka. Kalau pintu langit terbuka, dunia mana yang tidak bisa dikejar? Nggak kelihatan yang mana yang nggak kelihatan. Kenapa Rasulullah paling tinggi derajatnya? Manusia paling hebat, paling top, paling tinggi kan? Jawabannya apa? Karena paling mudah memaafkan orang. Paling mudah memaafkan orang. Rasulullah lagi jalan pakai sorban gitu kan, tiba-tiba ada yang narik. Nah di belakang sampai Rasulullah mau jatuh dan ini terlihat garis merah karena sorban set gitu kan. Utsman bin Affan marah.
sama yang narik, kamu narik sama Rasulullah, apa yang kamu inginkan gitu kan? Tiba-tiba enggak, saya cuma mau lihat ini aja. Kata biarin Utsman, biarin, jangan dimarahin. Kenapa kamu? Dia bilang, ini sorbannya bagus ya Rasulullah. Rasul bilang, mau ya, ya udah buat kamu. Udah merah, tarik gitu kan, minta dikasih. Rasul ayo buat. Kita kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba mukul, tolong mau makan, saya belum makan, nggak ngasih gitu. Satu sebel gitu kan, nggak sopan. Yang kedua minta lagi. Ngomongnya baik-baik dong. Ngomongnya baik-baik kalau minta gitu. Rasulullah enggak. Kenapa? Ya udah biarin aja. Emang karakternya. Makanya kita harus memahami bahwa kita hidup dunia dengan karakter manusia yang berbeda-beda. Mungkin buat dia itu biasa, tapi buat saya sakit hati banget gitu. Ya udah kita maafin aja dianya. Begitu orang yang paling dahsyat di muka bumi, orang yang pandai memaklumi orang lain dan tidak mau dimaklumi orang lain. Kalau orang ingin dimaklumi, punten jadi orang hilang akal itu dimaklumi. Misalnya lagi ngomong tiba-tiba ada yang teriak-teriak, oh lempar-lempar jendela gitu. Siapa itu? Oh itu mah belok. Ya udah antep. Itu kan dimaklumi. Sarwa gelon aja itu. Itu dimaklumi. Makanya kalau dibilang mengatakan orang paling sukses di muka bumi ini orang yang paling bisa memaafkan orang. Paling bisa memaafkan. Tapi gimana caranya ya? Anda di dunia tuh nggak lama. Sebentar. Paling lama 80. 80 kalau nyampe 80 gini. Kemarin siapa tuh yang rame itu saya lihat fotonya tuh seger gitu meninggal di usia 40 tahun deh gininya. Iya. Luar biasa. Itu kenapa coba? Ya nyawa mah kan bisa kemana aja. Syarat mati mah harus tua. Iya, nggak tua, muda, semuanya kena aja wafat mah. Nah kita nggak tahu, nah mumpung kita ada kesempatan orang pernah menyakiti kita, ini sorga saya ini saya maafkan, saya maafkan. Dan pun kan nanti kelak di akhirat ada orang ini kebalikannya nih orang nih datang ke akhirat. Kalau tadi kan dia nyesal, nyesal karena dia nggak maafkan kan. Kalau ini mah dia di dunia udah memaafkan, dia naikin ke atas. Cara-cara ini surga, waduh enak banget ini surga nih para nabi nih para rasul nih indah banget nih kalau saya di sini. Allah jawab, ini surga kamu, ini surga saya iya. Karena hajiku bukan, puasaku bukan, umrohku bukan, sodakoku bukan. Apa ya? Masih ingat kamu memaafkan orang yang telah menyakiti kamu? Oh iya. Inilah surganya. Dia alhamdulillah dia senang kan? Begitu dia mau masuk surga, Allah bilang, sebentar, jangan lu masuk surga. Loh kenapa? Ini kan surgaku. Iya surga kamu. Tapi kamu tahu kenapa kamu belum masuk surga itu? Karena memaafkan saya, memaafkan teman saya. Terus Allah bilang, kalau teman kamu itu gak nyakitin kamu memaafkan siapa? Nggak ada. Nah, kamu harus ucap terima kasih sama temanmu dengan cara apa? Ambil temanmu jadi temanmu di surga. Di Allahnya. Jadi bisa jadi orang yang nyakitin saya hari ini, yang nyakitin tetenya kita hari ini, jadi teman itu teman di surga. Ditarik itu teman di surga. Itulah dahsyatnya kalau kita bicara tentang masalah akhirat tuh. Dunia itu aduh, kesulitan dunia itu aduh cetek gitu ya. Coba pikiran akhirat kayak gitu. Jadi kalau seandainya mengatakan kalau akang nih kejarannya akhiratnya tuh udah, jadi dunia teh santai aja gitu. Santai gitu semuanya apapun yang terjadi. Kenapa? Ketika disakitin seri orang teh gitu, disakitin jangan bikin rungsing lah yang kayak gitu. Begitu disakitin itu senyum aja. Kamu nanti temen aku lagi surga gitu kan. Mana ada kan misalnya kan candaannya. Dia tuh udah nyakitin saya. Temenmu di surga. Lanjut. Amin. Ini dia mau hirup dengan ribut. Cadut euy. Padahal dia jadi temen dia di surga ada kayak gitu kan. Jadi cobalah biasakan tanda ahli surga itu ya mudah memaafkan orang. Tanda ahli surga. Siapa sih di muka bumi ini yang tidak pernah disakiti orang? Iya. Pernah lah gitunya sama teman dia gitu. Ya itulah karakter orang berbeda-beda. Dan ada perkataan kalau kamu tidak bisa memaafkan orang lain, jangan minta ampunan dari Allah. Gitu kan? Gimana? Kalau kamu tidak bisa memaafkan orang lain, jangan minta ampunan dari Allah. Sokumaha coba. Iya, karena Allah juga akan bilang, aku minta ampun ya Allah, kata Allah. Buat apa saya maafin kamu? Teman kamu aja kamu nggak maafin. Maafin dia. Dia mah nggak kita maafin, siapa dia gitu kan? Akhirnya udah lah rugi aja bener-bener blok kan. Kata Allah enak aja kamu minta maaf dari aku, kamu nggak maafkan dia. Emang kamu sakit hati apa sama dia gitu? Aku yang sakit hati sama kamu itu kan kamu masalah ke kumaha, puasa ke kumaha gitu. Saya pendendam
dari kecil. Makanya kalau tahu gini Bahagia ya. takut saya. Iya, rugi kita. Saya sok nyerian, Umi bukan apa-apa, sok nyerian misalnya saya dinyerikan hati katanya, cicing awas yang kalau mau naik kesempatan ku aing. Terus nih gitu terus. Ya cuman alhamdulillah tahu gitu. Mudah-mudahan itu bahaya Rugi gitu. kita, Rugi banget. Bahaya itu karena kerugian kita udah dikasih kartu as untuk masuk surga, Iya. tinggi lagi nggak digunakan. Sayang. Saya nggak digunakan. Itu jangan sampai ya untuk zalim pegang kepalanya kan sampai gigi jari. Aduh nyesel saya kemarin nggak begini padahal bulan gitu. Oh udah mau sama para nabi gitu kan, udah egonya kan kadang-kadang manusia gitu. Kita belajar juga karena ya beberapa pengalaman yang pernah kita alami. Apalagi antara pasangan itu yang kadang-kadang yang punten-punten ya, Kang Ferry sama Teh Wita kan udah bukan siapa-siapa ya. Kita udah anggap kakak sendiri, sahabat, gitu, guru gitu kan. Jadi apalagi kalau masalah pasangan, kadang-kadang justru ini yang sering kita alami ya punten-punten. Apakah Teh Wita yang ngerasa terzolimi sama Akang atau Akang yang ngerasa terzolimi, justru itu tuh yang harus banget saling memaafkan. Karena apa? Ketika ada larangan, Rasulullah SAW mengatakan karmakola bahwa seorang suami ya seorang laki-laki menyakiti. Maaf barusan Umi ngomong Kamakola itu satu hadis yang seperti ini Rasulullah kata. Jadi ungkapan Rasulullah tapi Iya. tapi bahasanya tidak sesuai dengan ucapan yang disampaikan, tapi intinya seperti itu. Iya. Jadi ketika ada seorang laki-laki menyakiti orang lain itu dosa. Tetapi dosanya akan lebih besar ketika seorang laki-laki menyakiti istrinya. Pun sama sebaliknya. Pun sama sebaliknya. Ketika ada seorang perempuan menyakiti orang lain, dosa, tapi akan lebih besar dosanya ketika seorang perempuan menyakiti suaminya. Itu. Akhirnya ketika ada seorang laki-laki memaafkan kekeliruan orang lain, ya. Tadi sudah digambarkan pahalanya, apalagi kalau laki-laki itu memaafkan kekeliruan istri. Pun sebaliknya ketika seorang perempuan memaafkan orang lain kan besar kan pahalanya, apalagi memaafkan seorang suami. Itu pahalanya akan lebih besar. Gitu. Jadi ya Masya Allah. Jadi yang paling besar ibadahnya itu justru di dalam rumah tangga tuh lebih. Jadi pahala yang lebih besar ibadah tuh justru dalam ibaratnya rumah mah tangga. nggak usah jauh-jauh, kita berdua aja dulunya. Kayak sodakoh kan kita mikir kan, yuk mana can pikiran sodakoh. Istri sodakoh ini sodakohnya apa? Karena istri mah nggak perlu, ini udah cukup. Sodakohnya apa? Sodakoh dengan perilaku. Sama si istri juga kan, saling saya mau menghargai. sodakoh. Sebaik saya sodakoh dengan suami dun apa? Bager. Ayo udah bagus belum? Insya Allah, berkesan ya, Insya Allah. Suka takut saya. Mana bager. Saya kan diamanatin sama almarhum ibunya, jaga Wita. Takut salah. Aku justru yang kadang-kadang jadi misalkan lagi gimana gitu suka aduh karunya ini nggak diurusin apa gitu bisa loba kekurangan. Nggak kan, Masya Allah. Makanya ya punten biasa, Masya Allah. ya punten seorang istri itu ketika walinya sudah mengamanahkan kepada suaminya, itu benar-benar seorang istri itu setelah Allah segalanya semuanya ke suami. Istri mah gitu kan. Jadi lamun istri misalkan Meskipun masih punya bapak kandung. iya Akang. tetap setelah Allah. Karena apa? Karena kan surga perempuan tuh ada sama laki-laki, ada suaminya. Cuman salah. Tapi ada penjelasan dulu. Oke. Cuman saya menyentil. Kadang-kadang orang jadinya puntan-puntan. Berapa banyak diantara teman-teman jamaah gitu yang curhat. Kok aku ngerasa ya Umi ya ketika ada kalimat surga istri ada pada suami kok kayak bumerang buat aku gitu. Jadi seakan suami teh awas loh surga kamu ada sama aku loh gitu kan. Jadi Jadi asaing. nah, kenapa? Karena dia selalu berdalih al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu lebih kuasa, lebih kuat, lebih punya kedudukan daripada seorang perempuan. Tapi jangan lupa ada kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami harus berbuat baik kepada pasangan, kepada istri. Itu. Jadi ketika ada dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu pun bumerang sebetulnya biar buat Jadi kata-kata laki-laki. qawamun itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, soalnya kan laki-laki itu di atas perempuan gitu kan. Lebih tinggi dari perempuan. Maksud daripada Bukan qawamun berkuasa. bukan berkuasa, tapi laki-laki itu adalah
yang bertanggung jawab menegakkan keadilan bagi keluarganya, bagi istrinya. Jadi tanggung jawabnya memang lebih besar. Lebih besar. Qawamun, menegakkan keadilan. Jadi kepada istri harus adil. Istri adil itu bukan istri 2, 3, bukan satu aja adil. Betul. Kita mah satu aja nggak bisa adil. Nah, ini berbicara soal tanggung jawab dan juga ya tanggung jawab dari suami nih, Umi dan Abi. Ada yang bilang bahwa kalau istri berbuat salah atau berbuat dosa atau anak berbuat dosa, itu dosanya tertanggung sama suami. Itu bisa seperti itu atau kalau gimana? Suaminya tidak mengarahkan, Tidak mengingatkan dan tahu tentang kekeliruannya, maka dosanya masuk kepada suami, anak, kedua orang tua, kedua anak berarti ke orang tuanya, gitu ya. Tapi kalau suaminya sudah mengarahkan, ada masalah. Ya, misalnya gini, anak saya misalnya perempuan, misalnya dari baju gitu, saya selalu mengingatkan, tapi anak saya ibaratnya belum balik gitu, masih belum balik, belum menstruasi. Itu dosanya ke saya atau tidak ada dosa atau gimana? Sebenarnya kalau belum balik, belum ada kewajiban. Iya. Tapi kalau sudah ada kewajiban, sudah balik, maka istilahnya walau kalau cinta kepada yang dicintainya, walau bagaimanapun untuk menutupnya, untuk rapihnya. Nah setelah itu kalau dikasih tahu ternyata nggak bisa, ya udah tanggung sendiri. Atau memberi masalah engkau di akhirat. Tapi makanya harus curi start dari sekarang kan. Karena kalau nanti dia akan lebih merasa berat gitu. Jadi harus dibiasakan dari sekarang itu supaya ketika sudah waktunya dia harus benar-benar lebih bagus lagi pakaiannya gitu kan, dia tidak merasa gejrik gitu kan, nggak merasa berat. Dan ini pun berlaku kepada pasangan suami istri ya. Jadi seandainya ketika ada pasangan, taruhlah misalnya Teh Wita ngingetin Akang misalnya, Akang udah sholat belum gitu misalnya, kan ya itu teh sebetulnya bukti cinta Teh Wita sama Akang. Kenapa? Karena Teh Wita nggak pengen cuman di dunia aja, pengennya sampai akhirat gitu. Kan sekarang bisa itu teh kita berpasangan sampai di akhirat. Bisa lagi. Itu ada doanya nggak sih Mi? Kan kadang-kadang aku berdoa siapa tahu, maksudnya mudah-mudahan jodohnya sampai akhirat nanti. Sampai akhirat. Tapi kan nggak tahu apakah suami kita mendoakan hal yang sama, misalkan cuman kita doang yang berdoa tapi suaminya nggak berdoa, ketika satu visi satu misi ya pasti lillah semuanya karena Allah, ujungnya akhirat, ujungnya dunia, surga ujungnya. Bahkan ketika dia mau akan nikah, syahadu alla ilaha illallah, itu sudah satu visi misi untuk sampai ke surga. Walaupun nanti ujungnya ini nggak doa, tapi kalau dengan 2 kalimat syahadat, taruhlah misalnya ternyata ini nggak pernah berdoa nih, dua-duanya nggak pernah berdoa, pokoknya udah nikah udah nggak pernah doa, pengen dia jadi pasangan di surga, ini juga nggak pernah doa pengen di surga, tapi dia dalam keadaan pernikahan dalam keadaan Islam, misalnya jalan pesawat dua-duanya, meninggal dua-duanya misalnya kan, dua surga bareng dua-duanya, walaupun nggak pernah, tapi lebih paten ketika dipinta, lebih paten, ya Allah jadikan suami saya teman saya di surga, teman saya atau jadikan istri saya juga ada pendamping saya di surga, seperti itu. Jadi kita ini menjadikan sebuah keluarga, perjumpaan di dunia itu adalah awal kebersamaan di surga. Sebenarnya demikian. Jadi bukan dalam syariat Islam untuk keluarga tidak mengatakan perjumpaan adalah awal dari perpisahan, nggak ada. Justru perjumpaan itu adalah awal dari kebersamaan. Kebersamaan yang abadi. Kebersamaan abadi di surga. Oke. Ya maksudnya kegundahan hati kan beberapa hari ini ada kegundahan hati itu bisa jadi dari penyakit ain yang tadi dan bisa jadi juga ya benar-benar tadi disampaikan adanya dosa yang belum kita tobati ya gitu. Karena satu kali berbuat dosa satu kenikmatan hilang. Iya, semakin kita berbuat dosa semakin banyak hilang kenikmatan, dan semakin kita lupa untuk mentobati itu semakin tertutup. Ya, seandainya kita nggak inget gitu Mi, makanya apa yang kita lakukan itu perbaikan. Jadi istighfar itu ibaratnya kita pengen bertobat aja gitu. Boleh. Ya, berarti istighfar itu ibaratnya menyempurnakan. Iya. Seandainya kita misalnya lupa sengaja untuk bertobat, bagus banget. Karena kan Rasulullah siapa sih Rasulullah yang orang yang sudah maksum udah sudah dihapus dosa-dosanya. Sudah dijamin. Beliau itu paling enggak sehari itu 70 kali loh beristighfar. Rasulullah hari orang saha orang saha ya kan, Rasulullah bahkan bisa lebih dari itu, minimal 70 kali itu. Manusia mah ya tadi kan disebutkan, manusia memang diciptakan oleh Allah berkarakter untuk berbuat maksiat.
Bahkan sampai kalaulah ada di dalam hadits kursi dikatakan kamakola, seandainya ada manusia yang aku ciptakan ini tidak berbuat maksiat, maka aku akan membuat makhluk lain yang berbuat maksiat Dan terus bertobat. dan terus bertobat. Karena Allah itu saking senengnya ketika ada hamba Allah bertobat. Makanya kalau pengen nyenengin Allah ya bertobat, banyak tobat. Sampai ada yang bahasa unik teh, hadis Rasulullah kayak gini nih. Jika ada seorang hamba berbuat dosa terus tobat. Dan gini, ulangi lagi. Jika ada seorang hamba terus bertobat dan dia tahu, sadar terhadap kekeliruannya, dan dia tahu Allah Maha Pengampun, kata Allah, aku ampuni. Terus dia berbuat dosa lagi. Terus dia tobat lagi. Dan dia yakin Allah mengampuninya, kata Allah, aku ampuni lagi. Terus dia berbuat salah lagi. Terus dia yakin dengan tobatnya akan diampuni. Terus dia yakin Allah akan mengampuni, kata Allah, aku ampuni lagi. Terus kata Allah bilang gini, terserah kamu ngapain aja, yang penting tobat. Tapi kan kita nggak tahu siap kita. Kumaha mun pas kita lagi Pas, bermaksiat. makanya jangan mentang-mentang dengan hadis ini. Oh, tuh Allah Tapi bilang, udahlah, nggak apa-apa ya lah, udah nggak apa-apa, kita- yang penting tobat. Nah pas lagi maksiat Pas tobat, lagi maksiat, ujung kau. belum tobat, sebelum tobat maut. Iya. Itu dia itu, jangan bahaya nah, itu makanya. Jadi tobat luar biasa. Pokoknya mah bersihkan dengan tobat, bersihkan hati, ya nggak ada dendam, nggak ada apa-apa. Itu kalau udah selesai nyaman, udah hirup teh, istilahnya mah tenang lah, seperti nyabut rambut di dalam terigu gitu. Jadi kalau terigu itu ada rambut tarik, Iya. ente. Seperti nyabut nu kasura teh. Kasura menyeri itu. Ini lebih cabut kan lega jadinya kan, lega enak. Alhamdulillah. Hari kasura teh naon bahasa Indonesia teh? Kesusupan. 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 Oh, kesusupan. Udah ya? Terserah apa masih ada Udah. waktu. Masih ada waktu dulu. tuh. Ada lagi. Udah. Ada awas. Ya udah. Abi ada yang ingin disampaikan untuk kita berdua mungkin atau penonton Ferry Maria di channel di rumah atau dimanapun? Disampaikannya, masya Allah, alhamdulillah, bangga dan senang banget bisa jadi keluarga besar. Amin. Dari Kang Ferry sama Teh Wita, masya Allah senang banget ya. Dari mulai saya tahu bagaimana Kang Ferry nggak usah disampaikan kebaikannya, hanya Allah yang tahu gitu ya. Juga saya tahu kebaikannya Teh Wita juga hanya istilahnya yang saya tahu, tapi Allah yang lebih tahu. Tapi yang jelas dua-duanya ini adalah mudah-mudahan jadi pasangan dunia akhirat. Amin ya Allah. Itu yang kami tahu gitu ya, daripada kebaikan, kesolehaannya dua ini, insya Allah hamba Allah yang kami kenal dari awal yang luar biasa. Kita pertama kali ketemunya sama Teh Wita heula nya, Iya, sama Teteh dulu. Tapi udah tahu artis dulu. Oh, tahu. Bejaan. Cuman Rano Karno aja yang tahu artis. Sama Roma Irama Arafi. Rano Karno. No, Roma Irama. Sama Dari Adven Prima, Bangun. Nah, enggak kan waktu itu kan kita di ruang tunggunya teh. Kairo. Di ruang tunggu nih. Kan kita teh nggak pernah gaul sama siapa-siapa, kan di pojok. Kan saya nggak pernah dianterin kemana-mana. Tiba-tiba teteh teh nanya gitu. Iya. Dari mana Ustaz? Kebuk rumah langsung. Nih, anu naros. Umi ka dia untung tak kitu ya. Umi anu naros. Saha gitu. Kela saya Namina sahanya tadi teh. teh ya Deswita Maharani. Oh nya teteh artis ya teh. Oh nya teh. Oh tapi Umi mau lebih tahu gitu. Tahu teh. Oh, Terus kamu bukan anak pesantren aku Iya, baheula. iya. kumaha cenah. Bager naros ohnya alhamdulillah gitu nya. Yang lainnya pada waktu itu belum ada yang nanya. Akhirnya besoknya tuh nanya lagi, akhirnya udah kenal. Oh, gitu ya. Oh, bager gini-gini Jadi saya batur, soalnya kan nyorangan kan. Iya, Saya iya. batur. Terus Tahu kan kalau di tempat syuting mah kan Iya. bisa sendiri-sendiri kata dulu kan acara sahur. ya ada tempat-tempat. Ada tempat makan kan kita prasmanan Iya, ya. Bi? prasmanan gitu. Dari mana Ustadz gitu. Itu doang suruh. Aduh, Oh, Ustadznya diem aja kan. Hati Aduh, dia. itu pertama kali kenal. Dan lanjut alhamdulillah silaturahim. Alhamdulillah silaturahim jalan, alhamdulillah, masya Allah. Jadi sekali lagi bahagia ya. Mudah-mudahan kita ini disatukan karena kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga. Amin. Ya, kumpul keluarga Akang, keluarga kita semuanya, bukannya di dunia tapi di surga. Karena insya Allah kita ini berdekatan karena cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan kebetulan.
Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Alhamdulillah ya. Senang banget. Terima kasih banyak. Terima kasih Abi, Terima kasih Umi waktunya juga. Masya Allah. Ya mudah-mudahan hari ini kita pulang membawa ilmu, karena tadi kita juga ngobrol dengan berbagai macam gundah gulana yang ada yang ingin dicurhatkan kepada Abi. Nah, jangan lupa subscribe, komen, juga share pastinya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.